Pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah serta Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Aksi kawanan spesialis pecah kaca kembali meresahkan warga Tangerang Selatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Berita Nasional Pagi edisi 8 Juni 2026. Selain beberapa informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Ishakan. Informasi pertama pemirsa, pimpinan DPR menggelar pertemuan bersama pemerintah serta Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Sabtu pagi. Pertemuan tersebut membahas perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut dalam rangka untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia yang terjadi saat ini. Wakil Ketua DPR Dasko mengatakan pertemuan itu juga sebagai koordinasi antar kebijakan fiskal dan moneter agar dapat berjalan selaras dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan khususnya kebijakan fiskal dan moneter. Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini. Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah. Untuk itu kepada Gubernur Bank Indonesia saya persilakan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio ini mengungkapkan pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah untuk menyikapi perkembangan ekonomi Indonesia. Peri mengatakan terdapat dua langkah utama dalam penguatan koordinasi fiskal dan moneter yang saat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pak Menteri Keuangan, Pak Haika, dan Pak Mensesnek, rekan-rekan media yang... Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan, koordinasi fiskal dan moneter saat ini telah berjalan sangat erat dalam menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peri menyebut terdapat dua langkah utama yaitu fiskal dan moneter bersama-sama sepakat dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil. Sedangkan langkah kedua menjaga kecukupan likuiditas pasar uang serta sektor perbankan. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan sinergi antar Bank Indonesia bersama dengan pemerintah. Ada dua yang berkaitan dengan penguatan koordinasi moneter fiskal untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Yang pertama adalah meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Nomor satu itu ya. Nomor dua adalah sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI, tapi itu saja ada peningkatan remunerasi
atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah. Dengan demikian, operasi moneter itu tetap berjalan untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, sementara operasi fiskalnya juga mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia agar dampak kebijakan fiskal dan moneter lebih signifikan ke perekonomian Indonesia. Dengan sinergi itu dinilai akan meningkatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang kini anjlok menyentuh Rp18.000. Jadi ke depan kita akan fokus memastikan kebijakan fiskal berjalan dengan baik sehingga pertumbuhan kita semakin cepat. Dalam perjalanannya tentu kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengaku mendapat informasi pedagang tahu dan tempe di dalam negeri telah tergerus keuntungannya dikarenakan nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Dirinya memastikan akan memperkuat kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak langsung kepada pelaku usaha kecil, salah satunya yakni pedagang tahu dan tempe. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelaku usaha tahu dan tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Purbaya memastikan nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus pemerintah karena berdampak langsung terhadap biaya hidup masyarakat dan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dengan Bank Indonesia demi menjaga nilai tukar rupiah. Itu kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya secara tidak mengalami kenaikan beban hidup yang terlalu signifikan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus 4 orang debt collector yang terlibat kasus penganiayaan dan juga pembacokan terhadap 2 anggota Brimob di Kota Serang. Selain menangkap 4 pelaku, petugas juga berhasil mengungkap modus operasi kelompok ini yang nekat menggunakan senjata tajam serta kendaraan operasional berplat nomor palsu saat beraksi. Kasus penganiayaan yang menimpa 2 anggota satuan Brimob ini yang terjadi beberapa hari lalu di Kota Serang, yang mengakibatkan keduanya mengalami luka sobek akibat dibacok para debt collector. Peristiwa yang bermula saat istri salah satu korban yang berprofesi sebagai bidan pulang kerja sekitar pukul 9 malam dan tiba-tiba dihadang oleh sejumlah oknum penagih hutang atau debt collector. Merasa terancam, ia kemudian menghubungi suaminya yang merupakan anggota Brimob. Mendapat kabar tersebut, korban bersama beberapa rekannya langsung datang ke lokasi. Namun situasi di lapangan justru memanas hingga berujung pada aksi penganiayaan secara membabi buta. Pasca kejadian, tim gabungan Polda Banten kecepatan berhasil mengamankan 4 orang pelaku. 2 pelaku ditangkap sesaat setelah kejadian, sementara 2 tersangka lainnya berhasil diciduk di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Polisi menyebut masih ada 6 pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku berusaha menarik paksa 1 unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2024 milik korban. Dalam aksinya, mereka melakukan intimidasi, pengancaman hingga pelemparan batu. Dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 unit mobil Fortuner operasional, serta surat tugas debt collector. Petugas juga menemukan fakta bahwa kendaraan operasional para pelaku nyatanya menggunakan plat nomor palsu. Jadi awal mula kejadian, istri korban yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Fatimah
pulang kerja sekiranya pukul 21.00, kemudian dihadang sejumlah debt collector. Kemudian yang bersangkutan menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB, sehingga beberapa rekan BRIMOB turut hadir di situ. Sehingga terjadi perdebatan di situ, kemudian terjadilah rangkaian tindakan penganiayaan. Pasca kejadian tersebut, awal mulanya kita sudah mengamankan 2 orang pelaku, kemudian bertambah lagi, kemarin kita mengamankan lagi 2 orang pelaku, jadi untuk total pelaku seluruhnya ada 4 orang, yang mana perannya di sini mereka semuanya berada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024. Atas perbuatan anarkisnya, para pelaku kini jerat pasal berlapis tentang penganiayaan, pengancaman, serta pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara itu, dugaan tindak pidana pencurian dan penggelapan pada kasus ini masih terus didalami oleh penyidik Polda Banten. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Maling membobol mobil di minimarket. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pemirsa, aksi kawanan spesialis pecah kaca kembali meresahkan warga Tangerang Selatan. Para pelaku bahkan kini semakin nekat karena beraksi di tengah keramaian tanpa rasa takut dipergoki. Sebuah mobil yang terparkir di halaman minimarket menjadi sasaran pelaku saat pemiliknya hanya meninggalkan kendaraan untuk membeli makan. Aksi kejahatan jalanan yang semakin berani dan mengkhawatirkan terjadi di halaman sebuah minimarket di Jalan Jombang Raya, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat malam. Sebuah mobil milik warga menjadi sasaran kawanan spesialis pecah kaca saat terparkir di lokasi tersebut. Aksi para pelaku tergolong sangat nekat, lantaran dilakukan di tempat umum yang ramai oleh pengunjung maupun pengendara yang melintas. Peristiwa bermula saat korban memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket untuk membeli makan. Di saat korban meninggalkan mobilnya itulah, para pelaku yang diduga telah mengincar target langsung beraksi. Dengan cepat, pelaku memecahkan kaca belakang sebelah kanan mobil, lalu menggasak tas dan sejumlah barang berharga yang berada di dalam kendaraan. Setelah berhasil menguasai barang incaran, para pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor sebelum sempat diketahui korban. Korban baru menyadari menjadi sasaran kejahatan saat kembali ke mobil dan mendapati kaca kendaraannya sudah pecah. Kondisi tersebut sempat menyita perhatian warga dan pengunjung minimarket yang berkerumun di lokasi untuk melihat kejadian yang baru saja terjadi. Dalam aksi ini, korban kehilangan sebuah tas berisi dompet dan surat-surat berharga, serta 1 unit laptop yang menyimpan berbagai file penting pekerjaan. Total kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai sekitar 26 juta rupiah. Polisi membenarkan adanya peristiwa tersebut. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, memeriksa saksi-saksi, serta mengumpulkan rekaman CCTV sebagai petunjuk pengungkapan kasus. Yang bersangkutan korban pada saat itu sedang cari makan malam. Kemudian tidak berapa lama korban kembali ke mobilnya, sudah menemukan situasi mobilnya di kaca bagian belakang sebelah kanan itu sudah dialami pecah, dan melihat di dalam mobil HR-V tersebut ya ada beberapa barang yang sudah hilang. Salah satu ada tas ransel yang berisi dompet, charger, dan peralatan elektronik, serta 1 buah laptop yang diambil. Pak, kalau diestimasikan kerugian itu berapa, Pak? Kerugian yang sudah disampaikan ke kami, estimasi kerugian materi 20-an juta, seperti itu. Kami sudah melakukan pengecekan dan olah TKP, memeriksa beberapa saksi yang ada di situ, serta meminta bukti petunjuk dari CCTV yang kita ambil untuk kita analisa. Kami masih melakukan proses penyelidikan secara mendalam. Ada beberapa orang yang kami amati di situ, lebih dari 2 orang.
Dan doaan kami dalam waktu dekat ini kasus ini bisa terungkap. Berdasarkan analisa sementara terhadap rekaman CCTV, polisi menduga aksi ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang pelaku yang memiliki peran berbeda saat menjalankan aksinya. Hingga kini, polisi masih terus melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap identitas dan menangkap para pelaku. Polisi juga menghimbau masyarakat agar tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan karena dapat memancing aksi kejahatan dan menjadi sasaran empuk para pelaku pecah kaca. Dari Tangerang Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, polisi menemukan 1 buah granat aktif saat menggerebek rumah salah satu DPO kasus pencurian rumah di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam pengungkapan kasus ini, 2 pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lain masih buron, termasuk pemilik rumah yang menyimpan granat tersebut. Malam Komandan, tim Opsnal dipimpin oleh Kanitres Satreskrim Polres Pesawaran bersama Polsek Padang Cermin menemukan 1 buah granat jenis nanas yang diduga masih aktif saat menggerebek rumah seorang DPO kasus pencurian dengan pemberatan. Granat tersebut ditemukan saat petugas melakukan penggeledahan di rumah pelaku berinisial D yang saat itu sudah melarikan diri dan tidak berada di lokasi. Temuan granat ini berawal dari pengembangan kasus pencurian rumah yang terjadi di wilayah Padang Cermin yang diduga dilakukan pelaku berinisial P, ID, D, dan N. 2 pelaku berinisial P dan ID berhasil ditangkap, sedangkan D dan N hingga kini masih dalam pengejaran. Polisi menyebut para pelaku diduga merupakan bagian dari jaringan pelaku curat yang beraksi di wilayah Pesawaran, Bandar Lampung, dan sejumlah daerah lain di Provinsi Lampung. Setelah menemukan granat, petugas langsung berkoordinasi dengan tim Gegana Brimob Polda Lampung untuk melakukan pemusnahan granat. Tangkap 2 pelaku, berinisial P dan ID. Nah, dari 2 pelaku tersebut mengembang ada 2 pelaku lagi yang bernama D dan P dan N. Nah, kemudian kita lakukan penggerebekan di rumah saudara D. Di sana tidak ditemukan pelaku sudah sempat kabur, melarikan diri, dan kita geledah ditemukanlah 1 unit granat nanas. Untuk jaringan mereka ini daerah Pesawaran dan Polresta Bandar Lampung, dan ada beberapa juga LP di wilayah Polres lain. Hingga kini, polisi masih mendalami asal-usul granat tersebut, serta memburu 2 DPO yang masih melarikan diri untuk mengungkap peran masing-masing pelaku. Dari Pesawaran, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Video detik-detik penghadangan sebuah mobil yang diduga ditumpangi bandar narkoba di Kabupaten Waikanan, Lampung ini viral di media sosial. Dalam kejadian itu, Kapolsek Baradatu terpental setelah mobil pelaku nekat menabrak kendaraan patroli polisi saat berusaha melarikan diri. Rekaman video amatir yang viral di media sosial ini memperlihatkan detik-detik sebuah mobil Daihatsu Terios hitam menerobos penghadangan yang dilakukan kepolisian di depan Mapolsek Baradatu, Kabupaten Waikanan. Untuk menghentikan laju kendaraan, polisi memposisikan mobil patroli melintang di Jalan Lintas Sumatera, namun pengemudi justru nekat menabrak kendaraan patroli dan terus melaju melarikan diri. Akibat tabrakan keras itu, Kapolsek Baradatu, AKP Sunaryo yang berada di samping mobil patroli ikut terdorong dan terpental hingga beberapa meter. Saat itu polisi langsung melakukan pengejaran dan berhasil menemukan mobil, sementara pelaku yang diduga bandar narkoba melarikan diri. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto mengungkapkan peristiwa penghadangan ini merupakan hasil pengembangan kasus narkotika yang sebelumnya berhasil diungkap Satres Narkoba Polres Waikanan. Dalam kasus tersebut, polisi lebih dulu menangkap 3 tersangka berinisial MU alias Midin, NS, dan ECR di 2 lokasi berbeda dengan total barang bukti sabu seberat 32,83 gram. Adanya informasi dari masyarakat
benar-benar informasi. Pelaku sudah diamankan mobilnya, tapi pelaku masih dalam. Jadi sebenarnya kejadian waktu itu kasat narkoba, karena ketika penggeledahan NS dan ECR itu pengembangan kembali, ada diduga pelaku kabur menggunakan Terios hitam. Setelah itu dilakukan pengejaran bersama Kanit Polsek Waituba, Ibda Togatorob dengan KPU Narkoba di dalam mobil sambil menghubungi Kapolsek Baradatu. Kapolsek Baradatu dengan sigap mengeluarkan mobil patrolinya untuk melakukan pengadangan. Hingga kini, Satres Narkoba, Polres Waikadan masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap para pelaku yang berhasil melarikan diri. Dari Waikadan, Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jajaran unit reskrim kepolisian sektor Jati Uwung selamatkan seorang pria bernama Iwan Kurniawan dari aksi penculikan dan juga penyekapan disertai ancaman pembunuhan di sebuah rumah di kawasan Cibodasari, Kota Tangerang, Banten. Polisi menangkap terduga pelaku bernama Ferry dan Wahyu, di mana hasil interogasi aksi pelaku dilatar belakangi masalah hutang piutang senilai 30 juta rupiah. Seperti inilah kondisi korban Iwan Kurniawan yang disekap selama 17 jam dalam posisi tengkurap dan kondisi lemas dengan tangan, kaki hingga kepala terikat tali tambang. Selama disekap, korban juga mengalami intimidasi dan ancaman pembunuhan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Video tersebut dikirim pelaku Ferry kepada keluarga korban dan menjadi barang bukti pelaporan istri korban kepada Polsek Jati Uwung untuk kemudian melakukan evakuasi korban dari rumah pelaku pada Sabtu dini hari. Dari penyekapan tersebut, korban mengalami luka pada bagian tangan dan kaki berupa bekas ikatan tambang untuk kemudian dilakukan pengobatan dan visum kepentingan penyelidikan. Tadi saya sudah bilang. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku, yakni Ferry dan Wahyu, yang memiliki hubungan bapak dan anak. Keduanya melakukan aksi penculikan terhadap korban saat hendak pindah kontrakan untuk kemudian disekap. Kapolsek Jati Uwung Kompol Rabin menjelaskan latar belakang penculikan dan penyekapan disertai ancaman pembunuhan ini adalah masalah hutang piutang senilai 30 juta rupiah. Menurutnya, aksi penyekapan pelaku membahayakan keselamatan korban karena turut mengikat leher dengan tambang yang dilakukan selama 17 jam. Penangkapan pelaku penyekapan itu berawal dari kedatangan istri korban ke Polsek, di mana istri korban tersebut mendapatkan sebuah video yang menyatakan bahwa suaminya penyekapan. Lanjut, istrinya datang ke Polsek, Pawas dan anggota Opsnal, Reskrim langsung ke lapangan. Ternyata benar terjadi penyekapan. Hasil interogasi kami bahwa penyekapan itu dilakukan sudah 17 jam. Itu kami mengkhawatirkan itu terjadinya meninggal dunia karena memang posisi tangannya diikat, tangannya diikat di belakang, termasuk lehernya diikat. Penyekapan itu disebabkan adanya utang piutang. Nilai totalnya kurang lebih ada 30 juta. Kedua terduga pelaku diamankan ke Mapolsek Jati Uwung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap motif tindakan pelaku terhadap korban. Bersama kedua pelaku, disita sejumlah barang bukti berupa tambang yang digunakan untuk mengikat korban, alas tidur untuk menyekap korban, dan pisau dapur yang digunakan untuk mengancam korban. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional pagi kali ini. Akhirnya saya Ishakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.